Pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pandemi COVID-19 semakin memperlihatkan betapa rapuhnya kondisi perekonomian Indonesia. Karena itulah pemerintah segera mengambil langkah penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal guna menyelamatkan kondisi perekonomian dari krisis. Istilah new normal atau tatanan kehidupan normal yang baru belakangan menjadi perbincangan hangat. Sejak pemerintah menggaungkan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19, skenario new normal rencananya akan ditempuh dalam waktu dekat. Opsi ini diambil pemerintah dalam rangka membangkitkan kembali sektor perekonomian yang merosot sejak wabah COVID-19. Sementara vaksin untuk mencegah COVID-19 sendiri hingga kini belum tersedia. New normal itu adalah perubahan perilaku yang diharapkan bisa dijalankan oleh semua masyarakat. Kenapa kok kemudian kita menyebut new normal? Karena sekarang ini sedang ada pandemi COVID, kita tidak mungkin kemudian menunggu sampai dengan virusnya hilang di muka bumi. Sayangnya langkah pemerintah untuk segera menerapkan new normal belum diikuti oleh menurunnya angka penyebaran COVID-19. Data kasus COVID-19 pada akhir Mei 2020 masih menunjukkan penambahan. Bahkan pada 23 Mei 2020, angka positif COVID-19 melonjak hingga 976 orang. Hal ini semakin mengindikasikan tingginya risiko penerapan new normal di saat pandemi masih berlangsung. Dan kalau melihat hal tersebut, nampaknya agak sedikit mengkhawatirkan ya penerapan new normal yang terburu-buru seperti sekarang ini. Salah satu sektor yang juga tengah bersiap menghadapi new normal yakni lembaga pendidikan. Rencananya tahun ajaran baru akan kembali dibuka pada Juli 2020. Sejumlah protokol COVID-19 untuk pelaksanaan sekolah tengah disiapkan pemerintah. Jika selama PSBB kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah dengan bantuan internet, maka di masa new normal proses belajar akan kembali dilakukan di ruang kelas seperti semula namun dengan aturan yang baru. Seperti menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan disediakan fasilitas mencuci tangan. Walaupun nantinya protokol COVID-19 akan diterapkan secara ketat di sekolah-sekolah, namun tak sedikit orang tua yang tetap khawatir pada keselamatan anak-anaknya. Hal inilah yang kini dirasakan Rima Situmorang yang kini memiliki anak yang tengah belajar di bangku sekolah dasar. Gimana ya, dibilang siap sih sebenarnya enggak ya, karena kan dia masih kecil, jadi dia belum bisa. Soalnya kan namanya virus ini kita nggak tahu. Kalau memang kita tahu ada apa di depan kita kan bisa jaga. Dia masih kecil, sebenarnya sih nggak siap. Kalau dibilang siap sih untuk ke sekolah, biarpun kita stres di rumah, ya mendingan di rumah. Gitu. Khawatir saya itu kalau dia ke sekolah kan namanya anak-anak kan dia belum bisa jaga jarak, terus dia belum bisa mengantisipasi, namanya ini berpelukan lah gitu kan, namanya kan anak-anak masih kecil, itu masih spontan gitu loh, itu yang saya takutkan memang kalau masuk. Hal yang sama juga dirasakan oleh Surinati. Perempuan berusia 28 tahun ini mengaku bila sang anak sudah bosan belajar di rumah. Namun Surinati belum siap jika harus membiarkan anaknya ke sekolah di saat pandemi masih berlangsung. Kalau buat dibilang siap ya siap nggak siap ya Mbak, karena masih keadaan kayak begini kita juga masih agak khawatir untuk melepas anak jauh dari depan rumah gitu kan, karena keadaan lagi kayak begini. Ya ngumpul sama teman bareng-bareng kan kita nggak tahu teman-temannya gimana kan gitu loh. Kadang-kadang namanya anak-anak sembarangan mainnya kan gitu. Sebenarnya sih jujur masih takut, masih khawatir, kalau rasa khawatir itu masih ada pasti Mbak. Tapi kalau belajar di rumah kan kita lihat sistem dari handphone kan Mbak, dari online kan, terus kedua dari TVRI. Jadi kadang dia ngerasa bosan juga, ngerasa jenuh. Jadi kadang kalau mau ngerjain tugas pertama udah bosan, datang lagi tugas kedua. Jadi kadang udah mulai bosan gitu. Keresahan para orang tua saat pelaksanaan new normal dinilai sebagai respon atas penanganan COVID-19 yang belum tuntas. Sehingga mereka khawatir anaknya dapat tertular ataupun menularkan COVID-19.
sekarang di masa sudah mau memulai tahun ajaran baru, tingkat stres orang tua sekarang sudah mulai meningkat rasanya, gitu ya. Jadi ini terjadi banyak sekali di perbincangan-perbincangan di grup, ya, kemudian online dan lain sebagainya. Sampai memang kemarin ada petisi kan yang muncul juga terkait dengan penundaan tahun ajaran baru. Jadi memang kekhawatiran orang tua terkait dengan kesehatan dan keselamatan anak ini menjadi basic orang tua untuk bisa untuk membuat mereka merasa perlu bersikap. Jadi bersikap seperti apa sih sebagai orang tua, sebagai warga negara, karena kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak gitu. Sebelumnya sejumlah sekolah di Korea Selatan dibuka kembali dalam rangka pelaksanaan new normal dengan menjalankan protokol kesehatan. Namun baru beberapa hari dibuka, lebih dari 200 sekolah di Korea Selatan kembali ditutup setelah ditemukan 2 pelajar yang positif COVID-19. Hal ini seharusnya bisa menjadi gambaran bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum menerapkan new normal di sekolah. Memang masih dikhawatirkan ini puncaknya belum sampai di Indonesia, tidak perlu ambil resiko sekolah dibuka. Nggak apa-apa sekolah jarak jauh dulu saja, asal tidak berhenti pendidikan anak. Berjalan saja, tetap jarak jauh sampai nanti habis kasus corona di Indonesia. Karena jangan sampai pandemi ini mempengaruhi perkembangan jutaan anak-anak kita. Persiapan new normal, pemerintah tinjau sejumlah mal dan transportasi publik. Pemulihan ekonomi menjadi alasan new normal segera diterapkan.